Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Joser dimanapun Anda berada. Luar biasa sekali, pagi hari ini masih seperti biasa. Dan seperti halnya Rabu-Rabu kemarin, kita selalu berjumpa dengan teman-teman kita dari BPJS Kesehatan. Nah, karena ada dua BPJS ini, Ketenagakerjaan dan satunya BPJS Kesehatan. Oke, kalau ngomongin tentang BPJS Kesehatan, kita nanti juga pengen mengundang teman-teman semuanya yang pengen gabung. Anda bisa telepon di 323500 ataupun di 081 1378 7055. Oke, teman-teman semuanya, seperti biasa, pagi hari ini di studio sudah ngumpul rombongan dari teman-teman BPJS Kesehatan. Ini banyak, ada 4 orang ya. Yang pendatang barunya masih belum kenal ini. Saya pengen kenal dulu sama Mas Hidayatur Rahman. Kita langsung aja ketemu. Halo, selamat pagi Mas Hidayat. Oke, pagi Pak. Selamat pagi semuanya. Pendengar Radio Jos, selamat pagi. Pendengar Radio Jos ini bisa dipanggil dengan sebutan Joser. Oh, Joser Pak ya? Iya, Joser. Oke. Suaranya agak kecil ini Mas Hidayat ya. Oke. Mungkin pakai mic satunya coba. Nah, coba dua-duanya dipakai. Nah, Tes. ini lebih jelas ini ya. Oh ya. Nah, yang satunya aja lebih Tes. lebih keren. Oke, Mas Hidayatur Rahman. Hidayat aja Pak. Ngomong-ngomong, di BPJS ini sebagai apa ini? Ini banyak yang pengen tahu nih teman-teman yang ada di rumah. Iya, untuk semuanya pendengar Joser maupun untuk teman-teman yang di radio. Jadi perkenalkan, nama saya Hidayat. Saya berlaku sebagai petugas pemeriksa Pak di BPJS Kesehatan. Pemeriksa. Oke. Mungkin yang diperiksa apa? Terus pemeriksanya gimana? Nah, Oke, mungkin nanti saya jelaskan lebih anunya lagi nanti Pak ya. Jadi untuk petugas pemeriksa ini lebih fokusnya ke badan usaha Pak. Jadi untuk kepatuhan dari badan usaha untuk mengikuti program JKN seperti itu. Seperti itu. Oke. Sebelum kita lebih banyak lagi bincang-bincang tentang tugas dari Mas Hidayatur Rahman ya, terkait dengan tugas pemeriksa khususnya di badan usaha ya. Nggak ada salahnya kalau teman-teman semuanya, saya ingetin terus, Anda bisa gabung di 323500 ataupun di 081 1378 7055. Nah, pagi hari ini juga ada Mbak Apinda Septa ya. Terima kasih sudah hadir. Luar biasa pagi hari ini. Oke teman-teman, karena ini sambil betulin suara, saya mesti membagi konsentrasi. Jangan kemana-mana, kita akan ngobrol lebih banyak lagi dengan Mas Hidayatur Rahman, tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, selamat pagi teman-teman. Masih di bincang-bincang pagi bersama BPJS Kesehatan. Kita langsung aja ngobrol dengan Mas Hidayatur Rahman ya. Sebelum ke tema, ini Mas Hidayat ini asli dari mana ini? Kota Tulungagung, Kediri, Trenggalek? Bukan Pak, saya aslinya dari Pasuruan Pak. Oh, aslinya dari Pasuruan? Iya, asli Pasuruan. Ditempatkan di Tulungagung. Cuma kalau untuk sekarang domisili di Jember Pak, karena ikut istri ke Jember. Oh, lah, ternyata justru jauh ke Jember sana ya? Iya Pak. Oke, moga aja apa ya, kerasan di Tulungagung
Alhamdulillah Iya. berhasil Pak. Oh, Enak berasa. Pak di sini Pak. Udah berapa tahun di sini? Di sini kurang lebih Desember ini 2 tahun saya Pak. Oh, sudah 2 tahun ya. Semoga jarak dari Jember sini tidak mengurangi semangat. Iya Pak, tidak menghalangi Tidak menghalangi apa semangatnya tadi. semangat kerja dan Hmm. hubungan keluarga Pak ya. Nah, harapannya seperti itu. Seminggu sekali atau 2 minggu sekali atau sebulan sekali? Insya Allah sampai sekarang masih seminggu sekali Pak saya pulang. Oh, seminggu sekali ya. Oke. Semoga keluarga aman lancar begitu ya. Oke. Mas Hidayatur Rahman, ini nggak ada salahnya kalau kita flashback kembali tentang BPJS Kesehatan. Ini kan kaitannya sama iuran peserta, kemudian ada juga peserta yang nunggak, ya. Ada tema-tema yang lain seperti misalnya beberapa kasus yang pengen rehab. Nah, pengen memodifikasi kalau bahasanya ya, pengen rehab dan lain sebagainya. Kaitannya sama iuran peserta. Nah, mungkin bisa dibahas sedikit tentang iuran peserta. Bisa flashback ke belakang ya. Iya Pak, jadi mungkin pendengar radio Joser atau mungkin Joser ya, sebelumnya sudah pernah mendengar bahwa terkait dengan iuran ini memang ada beberapa segmen dari iurannya, ada yang peserta mandiri, ada yang memang iuran dibayarkan oleh pemerintah, ada juga yang memang sharing dengan pemberi kerja atau badan usahanya seperti itu. Nah, adapun untuk yang peserta menunggak ini memang untuk berobat tidak bisa digunakan kalau belum aktif. Nah, adapun solusinya dari BPJS Kesehatan ini Pak, ada solusi bahwa kalau yang bersangkutan tidak mampu atau tidak bisa membayar langsung secara lunas, ada memang namanya program rehab atau rencana pembayaran bertahap seperti itu. Nah, rehab ini sendiri memang untuk saat ini Pak bisa digunakan untuk 2 segmen, ya. Ini ada untuk rehab peserta mandiri, yang peserta perorangan yang iurannya per jiwa, dan ada juga rehab untuk badan usaha. Jadi nantinya kalau badan usaha menunggak dan tidak ada masalah keuangan, nah itu bisa dilakukan pembayaran bertahap juga seperti itu. Seperti itu ya. Oke. Itu tadi sekelumit tentang terkait iuran peserta. Saya masih ingat ini bahwasanya iuran peserta terakhirnya tanggal 10. Ya, dibayarkan kalau bisa tanggal 10 setiap bulannya Pak. Iya. Maksudnya tanggal 10 itu harus tanggal 10 atau sebelum tanggal 10 gitu ya? Ya, kalau bisa memang paling lambat tanggal 10 setiap bulannya Pak. Supaya nanti waktu digunakan berobat tidak ada permasalahan terkait iurannya seperti itu. Iya. Tadi juga sudah dibahas tentang rehab ya. Ketika sebuah badan usaha ingin, ya katakanlah di situ dikatakan tentang rehab dan lain sebagainya. Jadi ada hal-hal yang perlu direhab. Ini banyak hal ini yang terkait sama itu semuanya. Kita juga pernah membahas tentang perubahan-perubahan, perpindahan dari katakanlah dari karyawan ya, kemudian dia berubah menjadi mandiri dan lain sebagainya seperti itu karena dia sudah keluar dari sebuah perusahaan. Atau sebaliknya yang selama ini mereka teman-teman semuanya sudah secara mandiri, tapi ketika diterima dalam sebuah perusahaan kemudian mungkin ada jaminan kesehatan dari perusahaan atau dua-duanya berjalan. Nah, ini jadi sebuah pertanyaan nih. Mungkin selama ini belum pernah ada yang nanya ini. Ketika misalnya saya sudah punya BPJS Kesehatan, kemudian saya diterima di sebuah perusahaan dan saya ditawari, ternyata saya sudah punya. Nah, ini gimana proses iuran pembayaran dan lain sebagainya? Ya, jadi untuk pendengar Joser, seperti yang kita tahu memang kita
ada segmen namanya peserta mandiri dan ada juga namanya segmen PPU, penerima upah, yang mana didaftarkan oleh pemberi kerjanya. Nah, kalau yang bersangkutan adalah sebelumnya peserta mandiri, Pak, kemudian dia bekerja di suatu perusahaan, instansi atau badan usaha, nah itu memang sesuai dengan regulasinya bahwa yang bersangkutan harusnya didaftarkan bukan lagi sebagai peserta mandiri, namun didaftarkan oleh perusahaan, oleh pemberi kerjanya menjadi peserta PPU. Nah, bagaimana dengan nomor kartunya? Lah, untuk nomor kartunya itu tetap satu, Pak. Untuk nomor kartu untuk mandiri itu ya. Jadi nomor kartunya sama dengan nomor yang mandiri, hanya saja pembayarannya dialihkan. Bukan lagi pembayaran secara mandiri, tapi kolektif secara badan usaha. Seperti itu. Hanya pembayarannya saja, begitu ya. Jadi untuk nomornya tetap sama, cuman sistem pembayaran yang sebelumnya mandiri perorangan dialihkan menjadi kolektif pembayarannya oleh badan usaha, seperti itu. Ketika sebaliknya, ketika dia bekerja kemudian keluar dari pekerjaan, jadi seperti itu tadi pembayarannya. Sama juga, Pak, kalau dia sudah sebelumnya terdaftar di segmen PPU, kemudian dia resign atau di PHK, nah nantinya perusahaan melapor ke BPJS Kesehatan supaya nantinya yang bersangkutan dikeluarkan dari segmen PPU ini tadi, nah kemudian nanti statusnya nonaktif. Nah nanti kemudian yang bersangkutan jika ingin alihkan dirinya ke mandiri itu bisa, Pak. Tetap dengan nomor yang sama, cuman nanti pembayarannya bukan lagi di badan usaha tapi beralih ke perorangan tadi ya. Jadi memang harus ada pelaporan dari badan usaha biar nanti tidak ada kewajiban untuk membayar. Iya, Pak. Jadi kalau yang sudah keluar tadi. Iya, kalau sudah keluar tapi masih belum dilapor, memang akan terbentuk iuran. Nah, harusnya kalau sudah karyawan tersebut sudah tidak bekerja lagi, memang harus dilaporkan supaya kedepannya tidak ada iuran yang terbentuk. Oke, ya. Itu tadi teman-teman semuanya sudah kita bahas beberapa hal terkait dengan iuran peserta, kemudian peserta yang nunggak, kemudian rehab dan lain sebagainya. Nah, tadi juga sempat kita singgung kan kaitannya sama badan usaha, di mana tugas Mas Hidayatur Rahman ini sebagai petugas pemeriksa yang lebih fokus ke badan usaha, kan begitu ya. Kewajiban dalam program JKN, nah sebuah badan usaha itu bagaimana dan seperti apa? Ini mungkin beberapa saat yang lalu juga pernah atau sempat dibahas ya. Ini wajib atau hukumnya sunnah atau makruh atau seperti apa? Oke, mungkin bisa dijelaskan. Ya, untuk para user semuanya, jadi sesuai dengan regulasinya, Pak, ada diatur di Undang-Undang 24 tahun 2011 bahwa pemberi, dalam hal ini bukan memang kata-katanya bukan badan usaha, Pak, tapi pemberi kerja. Pemberi kerja. Iya, jadi pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya dan membayarkan iurannya, Pak. Jadi bukan hanya wajib mendaftarkan pekerjanya, tapi juga harus wajib membayarkan iurannya. Nah, bagaimana iurannya? Untuk iuran itu diatur di regulasi juga, Pak, bahwa iurannya adalah 4% ditanggung oleh pemberi kerja dan 1% ditanggung oleh pekerja. Seperti itu ya. 4% ditanggung oleh pemberi kerja, dan 1% ditanggung oleh pekerja. Nah, itu komposisinya adalah nanti totalnya 5%. Nah, 5% ini dari mana? 5%-nya adalah dari gaji dari pekerjanya. Namun untuk upahnya juga ada batas minimum, Pak. Bukan semata-mata kalau di bawah 1 juta dipotong 5%, bukan. Nah, untuk 5%-nya adalah 5% dari UMP atau UMK dari masing-masing kabupaten, seperti itu. Seperti itu ya. Kalau misalnya gajinya masih di bawah UMK, bagaimana? Ya, kalau memang gajinya masih di bawah UMK, sesuai regulasinya, Pak, dia mengacunya adalah batas bawahnya adalah UMP atau UMK dari masing-masing kabupaten kota. Jadi 5%-nya bukan 5% dari 1 juta, tapi 5% dari UMK, seperti itu. Kalau tolong aku 2,3. Jadi 5% dari 2,3. Nah, nanti 4%-nya ditanggung oleh pemberi kerja, 1%-nya dipotongkan ke pekerjanya, seperti itu. Oke, banyak di antara
warga Tulungagung ini justru masih di bawah UMK dan UMP itu. Apakah ini nanti upayanya bagaimana, atau ya pokoknya diikutkan, atau bagaimana untuk besarannya, potongan besarannya ini? Ya, untuk potongan besarnya tetap Pak mengacu ke tadi yang UMK. Kalau yang bersangkutan memang gajinya masih di bawah UMK, mengacunya tetap ke UMK untuk 5%-nya. Oh, seperti itu ya. Walaupun masih di bawah, tetapi tetap UMK. Jadi memang sesuai regulasinya, memang ada batas bawahnya, itu UMP atau UMK dari masing-masing kabupaten. Iya. Oke, itu tadi teman-teman semuanya. Terkait besarannya iurannya tadi ada 5%, 1% itu dipotongkan pada karyawan tadi ya 1%, yang 4%-nya pada badan usahanya. Nah, teman-teman semuanya, nanti akan lebih jelas lagi. Ternyata tadi masalah BPJS Kesehatan, sebuah badan usaha itu tadi hukumnya wajib ya. Iya Pak, jadi sesuai regulasinya pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya, dan wajib juga memotong dan memungut iuran dari pekerjanya untuk disetor ke BPJS Kesehatan. Oke, kalau kita bicara tentang wajib, sejauh ini masih banyak perusahaan-perusahaan yang belum mendaftarkan karyawannya. Nah, biasanya apa upaya yang dilakukan oleh teman-teman BPJS dan lain sebagainya? Iya, jadi untuk badan usaha Pak, memang tidak semata-mata langsung dilakukan pemeriksaan atau dikunjungi oleh petugas pemeriksa Pak. Memang di BPJS Kesehatan ini ada tahapannya Pak. Yang pertama akan nantinya dilakukan telemarketing atau canvassing terlebih dahulu. Ya. Canvassing itu kunjungan ke lapangan. Kunjungan ke lapangan, dipetakan mana memang yang belum terdaftar, mana yang sudah, seperti itu. Nah, nantinya kalau yang bersangkutan memang masih belum daftar, nantinya akan dilakukan edukasi terlebih dahulu Pak, dihimbau dulu, diedukasi bahwa ini loh ada kewajibannya dari pemberi kerja bahwa harus mendaftarkan pekerjaannya, seperti itu. Nah, nantinya kalau sudah dilakukan himbauan atau edukasi masih belum juga melaksanakan kewajibannya, nantinya akan dilakukan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa, seperti itu Pak. Ya. Oke. Teman-teman semuanya, seperti biasa, saya undang Anda, para Joser semuanya, untuk partisipasi. Anda bisa telepon di 323-500 atau kirim pertanyaan lewat WhatsApp di 081-1378-7055. Rabu kemarin banyak sekali teman-teman yang belum sempat terbaca, mungkin pertanyaannya di akhir-akhir acara begitu ya, belum sempat terjawab karena keterbatasan waktu begitu ya. Mungkin hari ini bisa diulang kembali pertanyaan dari teman-teman semuanya. Oke, sebelum kita lanjut kembali bincang-bincang kita pagi hari ini bersama Mas Hidayatur Rahman, petugas pemeriksa dari BPJS Kesehatan Tulungagung, kita simak dulu pesan-pesan berikut ini. Ya, 103,5 Radio Jos Tulungagung. Masih bersama saya Bayu Setiawan di pagi hari ini di bincang-bincang pagi bersama BPJS Kesehatan yang ada di Tulungagung. Dan pagi hari ini kita masih ngobrol dengan Mas Hidayatur Rahman. Oke, tadi sempat kita singgung terkait dengan pemeriksaan tadi ya, pemeriksaan di sebuah badan usaha begitu ya, termasuk pemeriksaan ini kan tadi menyinggung apakah badan usaha itu sudah mendaftarkan karyawannya di BPJS Kesehatan atau terkait masalah nunggak dan lain sebagainya tadi ya. Oke. Ada sebuah pertanyaan ini ya, kenapa mesti ada pemeriksaan? Apakah ini katakanlah ada dasar hukumnya
bagi BPJS Kesehatan untuk mendatangi misalnya ke sebuah badan usaha. Karena nanti kadang-kadang sebuah badan usaha ini ketika didatangi mungkin ada yang welcome atau justru sebaliknya dan lain sebagainya. Gimana Mas Hidayat? Iya, terima kasih Pak Bayu. Jadi untuk pemeriksaan ini memang ada regulasinya Pak. Memang kami diatur di Undang-Undang 24 tahun 2011 bahwa ini kewenangan yang bersifat atributif Pak. Jadi ini diatur pada pasal 11 huruf C bahwa BPJS Kesehatan berwenang untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya yakni di program JKN Pak. Jadi memang sudah diatur di regulasi bahwa BPJS ini harus melakukan pemeriksaan dan pengawasan ke pemberi kerja untuk memenuhi kewajibannya bahwa harus mendaftar, juga harus membayar iuran seperti itu Pak. Seperti itu ya. Itu teman-teman, kalau Anda memiliki sebuah perusahaan, kemudian Anda juga sudah punya karyawan berapa orang lah begitu ya, tapi tidak ada syaratnya ini ya. Misalnya 1 orang, 2 orang, 3 orang dan lain sebagainya, nggak ada syarat ya. Pokoknya selama mempekerjakan karyawan begitu, ada kewajiban atau bagaimana? Iya, sesuai dengan regulasinya Pak yang memang tidak diatur untuk minimum karyawannya. Selama mereka memang ada hubungan kerja antara pemberi kerja dan pekerja, itu bisa didaftarkan di segmen PPU tadi Pak. Didaftarkan oleh pemberi kerjanya, iuran 5% dari upahnya seperti itu. Nah, itu dia teman-teman semuanya. Dan perlu kita tahu bersama bahwasanya banyak sekali manfaat terutama terkait dengan masalah kesehatan. Jadi kadang-kadang kita tidak fokus dan memandang sebelah mata dengan kesehatan. Kita akan merasa butuh ketika kita sakit. Nah, itu baru ya kita sibuk kesana kemari dan lain sebagainya mengurus. Karena banyak sekali kejadian-kejadian seperti ini. Jadi mereka pada saat fit, sehat dan lain sebagainya santai-santai aja ya. Entah itu dari perusahaannya mungkin belum mendaftar atau secara personal dia sendiri ketika tidak bekerja, dia juga tidak ada keinginan untuk mendaftar sebagai peserta BPJS begitu ya. Jadi ketika mendapatkan sebuah musibah, ya, musibah itu bisa sakit dalam arti ya mungkin sakit dalam tanpa disebabkan dari eksternal. Kalau eksternal kan biasanya kecelakaan dan lain sebagainya seperti itu ya. Mereka begitu perhatian dan intens ketika sakit itu datang. Akhirnya buru-buru proses dan lain sebagainya. Nah, sebelum kejadian seperti itu menimpa Anda, nggak ada salahnya kalau Anda sedia payung sebelum hujan. Nanti siap-siap seperti itu Mas Hidayat ya? Iya benar Pak. Sebisa mungkin memang sudah ada jaminan terlebih dahulu sebelum berobat Pak. Karena kalau memang waktu sudah sakit, mau ke rumah sakit atau ke puskesmas, masih belum terdaftar, nah itu memang tidak bisa langsung aktif Pak. Karena harus ada administrasi terlebih dahulu, ada proses dulu harus dijalani. Kalau kayak peserta mandiri kan 14 hari Pak, baru dia bisa aktif seperti itu. Tidak bisa langsung. Nah, terkait dengan masalah pemeriksaan, nah prosesnya bagaimana ini? Tadi sekelumit kita sudah nyinggung ya, datang ke badan usaha. Nah, prosesnya bagaimana ini pemeriksaan yang dilakukan oleh Mas Hidayat sebagai petugas pemeriksa? Ya Pak, jadi untuk pemeriksaan ini kan memang prosesnya adalah sebelumnya sudah dilakukan telemarketing atau canvassing terlebih dahulu oleh petugas, oleh RO kami Pak, namanya Relation Officer, itu sudah melakukan telemarketing, canvassing. Nah kalau memang sudah dilakukan edukasi atau himbauan masih belum juga melaksanakan kewajibannya atau belum patuh, nantinya akan dilakukan pemeriksaan. Nah pemeriksaan ini adalah terkait dengan kewajiban dari pemberi kerja, yang mana pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjaannya dan membayar iurannya seperti itu. Nah untuk
pemeriksaan ini juga Pak, mekanisme ada dua. Kita nanti bisa kunjungan ke lapangan, ke kantornya, atau juga dipanggil ke kantor BPJS Kesehatan seperti itu. Iya. Nah, pemeriksaan ini juga nanti akan dilakukan koordinasi, wawancara seperti itu Pak. Nanti ada juga permintaan data, baik itu data pekerja, data iuran, dan juga nanti ada beberapa terkait dengan legalitasnya juga Pak, diminta NIB-nya, NPWP-nya, itu kami minta juga semua Pak, supaya nanti memang dari data-data itu, ada berapa sih pekerja yang belum didaftarkan, atau memang ini sama sekali masih belum didaftarkan, nah itu berarti belum melaksanakan kewajibannya seperti itu. Terkait NPWP dari badan usaha tadi? Iya, NPWP perusahaan, dari NIB perusahaan seperti itu. Oke. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ini ya. Ini lewat WhatsApp dulu. Saya pegawai baru, ini nggak disebutin namanya. Oh, dari Ratna. Ratna Dini. Saya pegawai baru di perusahaan, tapi sebelumnya sudah jadi peserta PBI. Apa otomatis langsung berubah menjadi ditanggung perusahaan, dan bagaimana mekanisme pelaporannya? Saya lapor sendiri ke BPJS atau perusahaan yang melapor? Kalau pekerja, haknya kelas berapa? Tadi juga sudah sempat kita bahas tadi ya. Jadi kalau misalnya seorang yang belum bekerja kemudian pindah ke tempat bekerja, kan tadi jadi tanggung jawabnya pemberi kerja tadi ya. Nah, pemberi kerja. Jadi proses iurannya nanti jadi tanggung jawab atau kewajibannya pihak perusahaan. Nah, Mbaknya ini nanya ini, yang melaporkan dirinya atau perusahaannya? Nah, prosesnya bagaimana ya? Ya, jadi untuk prosesnya Pak, itu yang pelaporannya dari HRD atau PIC dari badan usahanya Pak, bukan langsung dari karyawannya. Jadi nanti setiap badan usaha itu memang ditunjuk PIC yang mana mengurusi untuk terkait administrasi BPJS Kesehatannya Pak. Nah, nanti pendaftarannya si pekerja melapor saja ke PIC atau HRD-nya supaya nanti didaftarkan di BPJS Kesehatan segmen PPU seperti itu. Nanti otomatis ditanya nomor dan lain sebagainya itu ya, nomor peserta ya. Ya, nanti yang dibutuhkan biasanya nanti kalau sudah punya dibutuhkan nomor kartu BPJS sebelumnya, kemudian nanti dicantumkan juga berapa NIK-nya seperti itu Pak. Iya. Okay. Nah, tadi mungkin sudah ditanyakan terkait dengan kelas hak kelasnya. Nah, kalau untuk yang di badan usaha ini Pak, hak kelasnya adalah kelas 2 minimal Pak. Tidak ada hak kelas 3. Dan maksimal ada kelas 1. Nah, apa yang membedakan dari kelas 1 dan kelas 2 ini, yang membedakan adalah dari upahnya. Kalau upahnya di atas 4 juta, yang bersangkutan berhak kelas 1. Tapi kalau yang bersangkutan gajinya di bawah 4 juta, nanti kelas 2. Iya. Oke. Itu tadi Mbak Ratna Dini. Ya, nggak disebut ini dari mana ini. Tapi yang pasti terima kasih sudah partisipasi pertanyaan. Kemudian ada juga ini, Mas tanya kalau sudah mengajukan rehab BPJS-nya apa bisa langsung digunakan? Nah, ini terkait dengan rehab ini, Mas Hidayat. Ya. Ya, untuk rehab badan usaha mungkin Pak, atau ya, jadi untuk rehab untuk yang peserta mandiri, ya kan memang dia misal dia menunggak 10 bulan, dia bisa direhab, misal mau direhab 5 kali, itu bisa pembayaran 5 kali pembayaran. Namun memang untuk kartunya Pak, itu tidak bisa langsung aktif, tidak bisa langsung digunakan. Nantinya kalau yang bersangkutan ingin menggunakan, harus melunasi tunggakannya sampai lunas, itu baru bisa digunakan seperti itu. Jadi rehab ini memang hanya solusi untuk supaya tidak memberatkan pembayaran saja Pak, supaya nanti yang bersangkutan bisa mencicil, tidak langsung lunas. Tapi kalau memang yang bersangkutan tiba-tiba sakit dan butuh perawatan, itu harus melakukan pelunasan terlebih dahulu baru bisa berobat seperti itu. Oke, kemarin juga sempat disinggung oleh narasumber yang lain bahwasanya misalnya perbudakan itu terjadi lama sekali, katanya ada semacam pemutihan begitu ya, pemutihan, tetapi hanya kewajibannya melakukan iuran
24 bulan kalau tidak salah ya. Misalnya ini 10 tahun. 10 tahun itu kan 12 kali 10 kan begitu ya. Iya. Nah, yang menjadi tugas mereka untuk dibayarkan tunggakannya ini hanya berapa bulan ya, Man? 24 bulan, betul Ya, tadi ya? jadi untuk di BPJS Kesehatan ini Pak, kalau yang bersangkutan menunggak lebih dari 2 tahun, misal dia 5 tahun atau 6 tahun, nah itu yang ditagihkan hanya 24 bulan Pak. 24 bulan ya? Ya, jadi maksimal tagihannya terbentuk itu cuma 24 bulan. Nah, bagaimana sisanya tidak ditagihkan Pak? Jadi misal dia menunggak 5 tahun, hanya 2 tahun saja yang ditagihkan, 3 tahunnya tidak ditagihkan. Nah, dari 24 bulan kewajibannya, itu katanya kemarin bisa di ansur berapa kali begitu ya? Ya, untuk yang bersangkutan ikut rehab itu maksimal 12 kali cicilan Pak, 12 kali tahapan. Cicilan atau tahapan. Kemudian ketika belum lunas ya, tadi kan nggak bisa digunakan tadi kartunya. Ya, jadi kalau masih belum lunas tunggakannya memang tidak bisa digunakan Pak. Jadi bisa digunakan jika yang bersangkutan melunasi tunggakannya Pak. Jadi misal dia masih rehab sebanyak 5 dari 3. Nah, bagaimana? Nah, kalau dia mau langsung digunakan berobat itu bisa langsung dilunasi. Jadi tidak perlu membayar sampai 5 kali, cukup sampai 3 kali itu langsung dilunasi semua tunggakannya itu bisa. Ya, karena kalau kita lihat dari segi besarannya kan tidak terlalu banyak juga kan begitu ya. Daripada Anda seperti halnya orang bayar kredit itu kan harus 1 bulan, 1 bulan, 1 bulan, dan ini nunggu waktunya lama. Iya. Nah, kemudian dijadikan 1 misalnya. Tunggakan Anda misalnya kurang 5 langsung aja dibayarkan bulan ini juga. Sementara bulan ini sudah oke, berarti bulan depan sudah bisa dimanfaatkan ini. Iya, bisa kartunya ya. Sudah bisa langsung dipakai untuk berobat juga berobat. Ya, oke, luar biasa. Itu tadi Mbak Ratna Dini. Kemudian ini ada Mas Hasan nih. Nah, ini tadi juga sudah sempat kita bahas ini tadi Mas Ibnu Hasan tadi ya. Dia mengatakan bahwasanya rehab BPJS-nya apa bisa langsung digunakan, harus memenuhi kewajibannya terlebih dahulu tanggungannya. Kalau nggak punya uang untuk melakukan pelunasan, nah terus orangnya keburu sakit, bagaimana solusinya? Nah, ini dia. Apakah tidak bisa dipakai atau bagaimana? Karena ini kondisi tertentu atau orang Timur Tengah mengatakan darurat ini. Ya, jadi sesuai dengan memang ketentuannya Pak. Memang kalau untuk peserta BPJS itu harus aktif Pak. Kalau yang bersangkutan kartunya tidak aktif, itu tidak bisa dipakai berobat. Nah, bagaimana supaya aktif? Memang harus dibayarkan tunggakannya. Nah, seperti itu. Dia. Nah, kalau yang bersangkutan memang masih ada tunggakan, itu tidak bisa dipakai untuk berobat. Iya, oke. Semakin rame nih. Ada dari WhatsApp juga. Dari Dina yang ada di Bagu. Bagaimana jika kita daftar rehab tapi lupa membayar? Kita daftar rehab tapi lupa membayar. Maksudnya nih, kemarin masih nunggak-nunggak begitu ya? Atau bagaimana ini? Wah, ini dia. Iya, jadi kalau yang bersangkutan mungkin Pak ya, dia misal melakukan rehab sebanyak 5 kali, kemudian di pembayaran pertama, kedua dia lancar, ketika dia nggak bayar. Berikutnya mungkin nggak bayar, berarti ya belum bisa diaktifkan lagi gitu ya? Untuk apanya itu? Kartunya. Iya, masih belum. Nah, nantinya di bulan keempatnya dia akan menggulung rehabnya di rehab ketiga sama 4-nya tadi Pak. Jadi kalau misal dia membayar 1, 2 dia bayar, ketika dia lupa untuk yang tahapannya, kemudian dia ingatnya di tahapan keempat, dan nanti akan jadi 1 sama tahapan keempat itu tadi Pak. Nah, itu Mas Sakin AR ya.
jangan sampai Anda lupa. Ya, sebisa mungkin memang dibayarkan sesuai dengan rencana pembayarannya Pak. Kalau bisa, kalau memang mau bertahap sebanyak 5 kali, ya kalau bisa memang dibayarkan sesuai dengan tahapannya tadi 5 kali. Jangan sampai terlewat. Ya, oke, semakin ramai nih. Ada pertanyaan juga nih dari WhatsApp. Apakah bisa menambahkan orang tua dalam kepesertaan badan usaha? Nah, jika bisa, bagaimana sistem bayarnya dan dapat hak kelas berapa? Orang tua ditambahkan dalam kepesertaan badan usaha. Gimana ini? Ya, jadi sesuai dengan tadi yang mungkin sudah kita tahu bahwa pekerja memang bisa didaftarkan menjadi peserta PPU atau penerima upah. Nah, adapun dari pekerja ini Pak juga ada benefit lain, namanya adalah pendaftaran keluarga tambahan. Nah, itu nanti memotong lagi 1% dari masing-masing keluarga tambahan yang didaftarkan. Nah, misal dia mau mendaftarkan orang tuanya 2 orang, nanti yang sebelumnya iurannya cuma 1% menjadi 3% seperti itu. Nah, keluarga tambahan ini untuk siapa saja? Itu bisa untuk orang tua Tambahan sama mertua Pak. Itu bisa didaftarkan. Jadi nanti menambah lagi 1% iurannya ke pekerjanya. Jadi kalau yang sebelumnya cuma memotong 1%, terus dia mau daftarkan 2 orang tua sama 2 mertuanya, berarti bertambah menjadi 5% seperti itu. Yang pasti tua-tua tadi ya? Iya, orang tua sama mertua. Orang tua, satunya mertua. Nah, kemudian untuk hak kelasnya mengikut dari pekerjanya Pak. Kalau yang bersangkutan pekerjanya kelas 1, nanti orang tua sama mertuanya bisa kelas 1 juga. Tapi kalau yang bersangkutan pekerjanya kelas 2, keluarga tambahannya juga kelas 2 seperti itu. Nah, itu terkait dengan orang tua bisa didaftarkan, tapi juga ada tambahan potongan tadi ya? Iya, ada tambahan lagi, memang 1% masing-masing dari orang yang ditambahkan tadi Pak. Satu orang, jadi 1% ya? Iya. Berarti ketika memasukkan, katakanlah orang tuanya, laki-laki perempuan, sama dirinya sendiri, berarti 3. Iya, menjadi 3%. 3% begitu ya? Iya. Kalau istri dan anak itu sudah include, itu sudah menjadi tanggungan Pak. Ya, cukup karyawan yang membayar sudah include 1 istri dan 3 anak. 1 istri ya? 1 aja Pak. Kalau misalnya istrinya lebih dari 1, istri yang pertama atau istri yang sah gitu ya? yang sudah terdaftar di KK. Nah, biasanya kan seperti itu ya. Ini karena ada istri-istri yang tidak masuk di KK begitu. Kalau yang tidak sah kan tidak tercatat di Capil Pak. Nah, itu nggak bisa Pak. Nah, itu harus yang sah Pak, yang tercatat di Capil Pak. Oke, jangan protes yang belum mendapatkan keabsahan ya. Oke, ada lagi nih. Ternyata rame banget ini. Bincang-bincang pagi banyak yang nanya dari Mbak Lucy. Atau namanya Uci. Tanya Kak, fasilitas apa saja yang bisa didapat kalau pekerja ikut BPJS Kesehatan? Apa ada limitnya? Nah, terkait dengan fasilitas ini. Ya, jadi untuk sesuai dengan kelas gitu ya. Ya, untuk fasilitasnya memang kan kalau untuk peserta BPJS mendaftar Pak, memang dia bisa digunakan untuk berobat. Iya. Oke. Otomatis pasti dia. Ya, dia bisa gunakan berobat. Dia juga dapat fasilitas tambahan seperti bisa dapat kacamata ataupun nanti untuk gigi palsu itu juga bisa Pak. Itu benefit tambahan. Misalnya minus dan lain sebagainya. Ya, dia minus dan dia butuh kacamata itu juga ada untuk benefit untuk itu Pak. Cuman dia untuk kacamata 2 tahun sekali Pak, bisa diklaim seperti itu. Biasanya dapat katakanlah berapa persen dari BPJS ini? Kalau misalnya katakanlah kacamata saya harganya 1 juta, begitu, apakah 100% ini jadi tanggungan BPJS Kesehatan atau hanya beberapa persen saja? Karena banyak sekali di antara teman-teman semuanya ini yang memakai kacamata yang sangat variatif sekali harganya. Iya, jadi untuk kacamata ini Pak memang tidak bisa semua ditanggung Pak. Jadi sesuai dengan ketentuannya, untuk kelas 3 itu ditanggung 165.000 Pak. Kelas 2 220.000, kelas 1
330.000. Ya. Nah, bagaimana kalau ternyata harga kacamatanya 1 juta, ya yang ditanggung oleh BPJS itu tadi, kemudian sisanya dibayarkan oleh masing-masing orangnya seperti itu. Oke. Jadi kayak sharing gitu aja. Ya, kita ngeklaimnya membawa bukti pembayaran dari Optik misalnya ya, kemudian langsung dibawa ke BPJS Kesehatan begitu atau bagaimana? Tidak Pak, nanti yang ngeklaim ke kami tetap dari mitra kami Pak. Jadi kalau bapaknya misal ceknya biasanya kan ke puskesmas, mungkin nanti dirujuk ke Optik. Nanti yang klaim ke kami itu Optiknya, bukan dari perorangannya. Begitu. Iya. Oke. Itu tadi teman-teman semuanya terkait dengan fasilitas tadi sudah disampaikan ya. Jadi kalau megang kartu otomatis bisa berobat. Kemudian antara kelas 1 dan kelas 2 tadi kan dibedakan tentang gaji kan ya, besarannya gaji. Apakah 4 juta ke atas atau 4 juta ke bawah. Nah, dari kelas itu perbedaan fasilitasnya di apa ini? Misalnya fasilitas pemeriksaan kesehatan dan lain sebagainya, termasuk obat-obatannya dan lain sebagainya. Iya, untuk perbedaan dari kelas 1 dan kelas 2 ini Pak, memang sebenarnya kalau untuk berobat Pak, untuk nantinya berobat di fasilitas kesehatan atau di rumah sakit atau di puskesmas, itu untuk obatnya sama semua Pak. Semua obat sesuai dengan formularium, itu semua sama. Yang membedakan biasanya hanya kelas rawatnya Pak. Kalau dia, ya kalau misal dia rawat inap, itu ada bedanya memang. Nantinya kalau kelas 3 kan biasanya berapa? 6 orang atau berapa orang yang dalam satu kamar. Ya, satu ruangan. Kalau kelas 2 biasanya cuma 4 orang seperti itu. Bedanya di situ. Ya, di ruangan aja Pak kalau untuk rawat inap seperti itu. Iya. Ada pertanyaan lagi. Selamat pagi, saya Alek mau tanya tentang BPJS Kesehatan nih. Bagaimana kalau saya selaku pelaku usaha tidak mendaftarkan pekerja karena saya rasa belum butuh dan iurannya masih terlalu mahal menurutnya? Harus 4% kita yang bayar. Nah, Pak Alex Pak ya? Pak Alex. Pak Alex dari perusahaan apa Pak ya? Mungkin bisa. Oh, nggak disebutin ini. Ya, dia mungkin seorang wira swasta begitu, punya usaha begitu ya. Mungkin dia mempunyai pemikiran belum dirasa perlu. Seperti itu. Ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan Pak, bahwa untuk pemberi kerja ini wajib mendaftarkan pekerjanya. Ya. Nah, manakala pemberi kerja tidak mendaftarkannya, berarti dia dianggap belum memenuhi kewajibannya, Pak. Nah, bagaimana kalau yang bersangkutan belum memenuhi kewajibannya? Nah, itu nanti akan dilakukan pemeriksaan. Seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa nanti ada pemeriksaan, entah itu baik pemeriksaan lapangan atau kantor. Nah, bagaimana kalau sudah diperiksa masih belum patuh, Pak? Nah, sesuai dengan ketentuannya, Pak, ini diatur juga di Perpres 82 tahun 2018, bahwa BPJS ini kalau bisa melakukan kerjasama dengan instansi penegak kepatuhan. Apa saja itu? Itu bisa bekerjasama dengan pengawas tenaga kerja ataupun kejaksaan negeri, Pak. Jadi kalau yang bersangkutan berusaha masih belum patuh, nantinya kami akan kerjasama dengan mereka, Pak. Nantinya kami akan melimpahkan datanya kepada kejaksaan atau pengawas tenaga kerjaan. Nantinya ya memang akan ada proses lagi, Pak, nanti seperti dipanggil oleh kejaksaan ataupun pengawas tenaga kerjaan seperti itu. Ya, oke. Bisa dikatakan memang semuanya juga, kalau teman-teman semuanya yang sudah punya usaha itu kadang-kadang dari segi katakanlah profit mereka ya itu mungkin belum terlalu besar dan lain sebagainya, walaupun dia punya karyawan ya, mungkin dia memiliki pandangan, wah kayaknya kok belum waktunya. Mungkin saja dia ngambil kesimpulan seperti itu. Tapi kalau kita merujuk sama dasar hukumnya tadi, ya alangkah baiknya kalau kita patuh, kan begitu ya? Iya, Pak. Terus alangkah baiknya memang pemberi kerja mendaftarkan karyawannya, karena kan karyawan juga kan butuh perlindungan, Pak ya. Karena kalau karyawan sakit juga yang susah perusahaannya, Pak, karena
nanti tidak bisa produktivitas lagi, tidak bisa bekerja. Iya. Tapi kalau sudah ada jaminan kan aman, apalagi istri juga ditanggung Pak. Jadi kalau anak atau istri sakit, karyawan tidak perlu pusing lagi, sudah ada jaminan seperti itu. Yang berikutnya, wah ini ada Kak Reni dari Pakel Tulungagung mau tanya, misalkan dulu pernah ikut BPJS Kesehatan Mandiri dan membayar sendiri, waktu itu masih ada tunggakan yang belum dibayar, dan akhirnya saya diterima di instansi tempat saya bekerja sehingga iuran dibayarkan oleh perusahaan. Lalu bagaimana dengan tunggakan mandiri saya? Apakah tetap berjalan? Apakah itu juga masih menjadi tanggungannya pihak yang karyawan itu, atau nanti ada bantuan dari badan usahanya? Ya, Mbak Reni Pak ya, Mbak Reni dari Pakel. Ya Mbak, jadi untuk peserta mandiri yang sebelumnya peserta mandiri kemudian ada tunggakan dan sudah dialihkan ke perusahaan. Nah itu tunggakannya memang sudah berhenti Pak. Jadi semenjak dia dialihkan ke perusahaan, dia tunggakannya tidak berjalan lagi. Dia berhenti di misal dia gitu ya, menunggak 20 bulan, kemudian dia dialihkan ke perusahaan, itu berhenti di 20 bulan tadi Pak. Nah dengan kemudian bagaimana tunggakannya? Nah tunggakannya itu tetap ada melekat ke perorangannya Pak, bukan mengikut ke perusahaannya. Oh iya. Nanti akan muncul lagi ketika dia sudah keluar dari perusahaan. Iya. Nah nantinya kalau yang bersangkutan memang mempunyai tunggakan, nanti akan ada dari BPJS juga mengingatkan Pak bahwa ini memang yang bersangkutan sudah dialihkan ke perusahaan, tapi masih ada tunggakan sebelum dialihkan ke perusahaan, ya ini tunggakan mandirinya seperti itu. Nah itu tetap nanti ada dari petugas BPJS untuk mengingatkan. Nah kemudian bagaimana kalau yang bersangkutan sudah resign dan terus beralih lagi ke mandiri, nah itu nanti muncul lagi tunggakannya Pak. Jadi tunggakannya sebelumnya masih belum dibayarkan, nanti akan muncul lagi seperti itu. Sebelum tunggakan itu muncul lagi, ya bekerja terus. Ya sebelum muncul lagi, kalau sudah ada rezeki, ya kalau bisa dibayarkan supaya nanti tidak ada tanggungan lagi. Ya harapannya kan seperti itu ya. Tidak ada tunggakan. Oke, berikutnya Pak Rido, ini dari Kalitawir. Saya pernah lihat kepesertaan teman saya ini bisa mengikutkan orang tuanya. Oh tadi sempat disinggung tadi ya. Ditanggung perusahaan. Apakah itu memang bisa? Kebetulan saya kerja di sebuah perusahaan. Tadi sudah dibahas tadi ya. Iya sudah tadi dijawab bahwa bisa Pak menambahkan keluarga tambahan. Yang tua-tua tadi Pak, orang tua sama mertua. Orang bisa. Tua sama mertua, sama-sama tuanya gitu ya. Karena sudah. Ya ada lagi Pak yang bisa ditambahkan kalau untuk di pekerjaan yang maksimal adalah 1 istri dan 3 anak. Nah, keluarga tambahan ini bisa juga mendaftarkan di anak keempat dan seterusnya. Jadi kalau misalnya anaknya 9 nih, kan yang bisa ditanggung cuma 3. Nah, 6-nya ini bisa didaftarkan melalui keluarga tambahan tadi Pak, 1% lagi. 1% lagi. Oke, itu tadi teman-teman semuanya. Apakah Anda ingin punya anak lebih dari 3? Nanti harus nambah sendiri nanti ya. Baik. Obrolan kita akan semakin menarik teman-teman semuanya, tapi jangan kemana-mana dulu. Sebelum kita bahas, kita simak dulu pesan-pesan berikut ini. Gotong royong, semua tertolong. Oke teman-teman semuanya, masih di bincang-bincang pagi bersama BPJS Kesehatan. Kali ini masih bersama Mas Hidayatur Rahman, asli dari Pasuruan tadi ya? Asli Pasuruan Pak. Cuma sekarang domisili di Jember. Di Jember, karena nyonya asli sana? Nyonya asli Jember Pak. Asli Jember ya. Mas Hidayat ini sebagai petugas pemeriksa. Oke, sebelum kita akhiri bincang-bincang kita, masih ada satu pertanyaan ini dari Siwur Saki. Saya Siwur mau nanya ini. Sistem daftar BPJS apa harus satu kakak ikut semua? Nah ini. Ya untuk Pak Siwur ya. Jadi untuk pendaftaran BPJS itu memang harus satu kakak Pak. Ya. Jadi sesuai dengan data di Dukcapil, kalau ada satu kakak berjumlah 4 orang, harus 4 orangnya sudah didaftarkan semua Pak. Tapi kalau ada satu orang misal terdaftar di segmen lain, seperti mungkin dia
ada yang anaknya sudah terdaftar di perusahaan, nah itu nggak wajib, berarti sisa 3 aja yang didaftarkan seperti itu. Ya, jadi tapi kalau 4-4-nya masih belum didaftarkan semua, wajib 4-4-nya didaftarkan semua di BPJS Kesehatan. Jadi satu kakak. Oke. Kalau tadi misalnya anaknya lebih dari 3, berarti kan nomor 4 dan seterusnya tadi dipotongkan 1% lagi seperti halnya penambahan orang tua tadi ya? Ya, untuk yang bekerja didaftarkan melalui keluarga tambahan. Iya. Tambah 1% lagi, Pak. Nah, Tapi kalau untuk yang peserta mandiri, ya iurannya per orang, Pak, seperti itu. Iya. Oke, kalau ada 5 orang, ya 5 orang iurannya sama semua per orang. seperti itu ya. Oke. Oke. Tanpa terasa teman-teman semuanya, kita berada di menit akhir dari bincang-bincang pagi kita bersama BPJS Kesehatan Tulungagung. Sebelum kita akhiri, mungkin ada hal yang pengen disampaikan ini pada teman-teman para user semuanya. Ya, mungkin terakhir untuk pendengar Joser, sedia payung sebelum sakit, sedia payung sebelum hujan. Jadi kalau sebelum sakit harapannya bisa mendaftarkan BPJS terlebih dahulu. Sudah punya jaminan. Jadi kalau sakit tidak ada proses administrasi yang terganggu lagi, sudah langsung bisa digunakan seperti itu. Nah, itu dia. Oke. Itu tadi teman-teman semuanya bincang-bincang pagi kita pagi hari ini bersama BPJS Kesehatan. Semoga apa yang kita obrolkan tadi, jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya tadi memberikan manfaat ya bagi semuanya, para joser semuanya. Oke, terima kasih Mas Hidayatur Rahman. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum Mas Hidayat. Ya, terima kasih Pak Bayu.